Setiap orang punya cara dan rumusnya sendiri untuk menjadi sukses, tapi ini adalah cara menjadi kaya menurut pengalaman dan pengamatan gue. Cari keahlian yang kamu penasaran secara intelektual. Penasaran secara intelektual berarti rasa penasaran terhadap bidang yang kita suka juga harus dilandasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, caranya bisa begini gimana, dan bagaimana lebih baik dari ini. Tanyakan pada diri kalian keahlian apa yang bikin kalian penasaran untuk terus-menerus jadi yang terbaik. Keahlian itu bisa bermacam-macam dari mulai masak, olahraga, sampai ke marketing. Bisa juga keahlian sebagai pengajar atau keahlian di bidang ilmu yang spesifik, geologi misalnya. Penasaran secara intelektual adalah modal dasar untuk menjadi yang terbaik. Ketika jadi yang terbaik, uang akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, tahu bahwa keberuntungan bisa diciptakan. Beberapa orang memang dilahirkan lebih beruntung dari orang lain, tapi melihat orang sukses terus kita ngomong, ya dia enak anak orang kaya, ya dia enak orang tuanya ngedukung, ya dia enak begini begitu, tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Gue percaya bahwa keberuntungan bisa diciptakan. Mengutip Seneca, seorang filsuf yang hidup 2000 tahun yang lalu, keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Hal ini benar dulu, hal ini juga benar sekarang. Jadi caranya buat beruntung adalah banyak-banyak bersiap, tingkatin skill, bekerja keras. Lalu dilanjutkan dengan banyak-banyak membuka kesempatan, networking dengan orang baru, ikut event-event sesuai industri kamu, minta tanggung jawab lebih di kantor. Yang ketiga, berhenti menukar waktu dengan uang. Ini artinya berhenti melakukan sebuah pekerjaan yang ditukar dengan uang. Fokus menciptakan hal-hal yang bisa menghasilkan uang ketika kita tidur. Investasi atau kepemilikan bisnis, properti harus menjadi ujung tujuan kita. Jika masih jadi karyawan, ini berarti kita masih menukar waktu kita dengan gaji. Waktu ada batasnya, toh satu hari cuma 24 jam sehingga uang yang kita dapatkan juga ada batasnya. Tapi ini juga bukan berarti saat ini juga harus berhenti jadi karyawan, tapi bekerjalah di perusahaan tersebut dengan niat untuk belajar. Yang keempat, menciptakan media untuk mempertontonkan skill. Di zaman digital seperti sekarang, kita bisa ditemukan oleh siapa aja. Jadi jangan pernah ragu untuk menulis blog, bikin podcast, membuat video YouTube. Nggak kayak dulu, saat ini semua orang adalah medianya sendiri. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan membaca atau menonton sesuatu yang kita buat dan kesempatan apa yang akan timbul dari sana. Jangan-jangan kita akan diajak bikin bisnis bareng atau malah dibayar untuk sebuah kerjasama. Yang kelima, fokus ke menciptakan nilai bukan menciptakan uang. Uang hanya datang ketika kita punya nilai. Semakin bernilai kita, maka semakin banyak uang yang kita dapat. Menciptakan nilai juga bisa dengan membuat karya yang berbeda. Semakin beda kita, semakin kita tidak tergantikan. Semakin bernilai, maka semakin besar uang yang akan kita dapat karena tidak ada alternatif lain selain diri kita. Yang keenam, jangan terjebak dengan self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain ketika kita gagal dan terlalu memuji diri sendiri ketika berhasil. Ini berbahaya. Self-serving bias membuat kita jadi susah berkembang karena kita tidak pernah tahu kekurangan diri kita. Padahal sejatinya hidup adalah terus-menerus memperbaiki kesalahan. Setiap karya yang kita hasilkan bisa diperbaiki menjadi lebih bagus, itu caranya kita berkembang. Yang ketujuh, jangan terjebak dengan permainan status. Rumus total kekayaan adalah aset dikurangi dengan hutang. Fokus pada membesarkan aset dan mengurangi hutang. Jadilah orang kaya, bukan orang yang terlihat kaya. Orang yang niatnya terlihat kaya akan menghamburkan uang kepada barang-barang yang meningkatkan status bahkan sampai ke hutang. Yang kedelapan, mengerti mikro dan makroekonomi. Selanjutnya, memahami makroekonomi juga penting. Karena ketika nanti udah punya uang, siap untuk menjadi investor, kita jadi tahu industri mana yang akan tumbuh. Bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi keputusan kita dalam investasi. Yang kesembilan, menjadi kaya pelan-pelan adalah cara yang paling baik. Jangan terlalu nafsu kalau ada yang datang dan menawarkan investasi dan bilang ini nggak mungkin rugi, untungnya 100% setahun. Percayalah di luar sana banyak orang yang ingin mendapatkan uang kita dengan cara-cara yang tidak etis, banyak yang sudah terjebak. Jangan mudah diajak bisnis dengan seseorang yang terlihat terlalu berlebihan dalam berjanji. Selalu melihat kesempatan untuk kaya dengan penuh kecurigaan. Jika sesuatu terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan, biasanya memang terlalu indah dan isinya hanya hayalan. Jangan mudah iri dengan kesuksesan orang lain, masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri, mungkin kita lebih lambat dari yang lainnya. Namun sebuah perjalanan akan dinilai di tempat terakhir kali kita sampai, bukan seberapa berkelok jalan yang dilalui.